Halo, halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi yuk bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky, ini kita kalau apa ngomongin politik saja, itu dalam artian partai politik, ini sekarang orang kelihatannya mulai rada jenuh gitu ya. Tapi ada satu peristiwa yang nuansa politiknya sangat besar, tetapi ini bukan di partai politik. Maksud saya ada Kejaksaan Agung dengan kepolisian karena Oh, ya lagi Ya, heboh ya. ya heboh sekali karena misalnya ada anggota Densus yang ditangkap sedang mengintai Jaksa Agung Muda pidana khusus, kemudian juga ada show of force dari sejumlah aparat Brimob gitu disebut di sekitar gedung-gedung gedung Kejaksaan Agung dan kemudian pasukan pengamanan dan yang diperkuat dengan polisi militer bersiap-siap di Kejaksaan Agung. Saya kira ini apa ya? Ini sebenarnya kalau muncul ke permukaan menjadi satu pertanyaan apa yang sedang terjadi di dua institusi ini? Apa yang terjadi diselimuti oleh eh, keinginan publik mengetahui kasusnya apa sebetulnya. Ya, Dan orang menduga kuat bahwa karena ada satu kasus besar, timah terutama yang ya, lagi 270 triliun itu yang lagi disidik oleh Kejaksaan Agung, maka ada yang resah bahwa hmm, mungkin akan ada tokoh-tokoh utama yang selama ini mungkin baru dituliskan inisialnya akan dipanggil oleh kejaksaan kan. Kan itu dasarnya tuh. Tapi lepas dari gosip itu, kita mau lihat bagaimana kemampuan aparat-aparat penegak hukum ini memperlihatkan kematangan. Kalau orang masih menduga itu dikepung Kejaksaan Agung, itu mesti DPR mesti udah panggil dong. Siapa yang mengepung itu tuh? Bagaimana mungkin ada satu orkestrasi sehingga dalam 2 3 hari ini isu itu muncul terus-menerus jadi headline itu. Pak Kapolri tentu mesti datang menjelaskan tuh apa benar bahwa ada anggota Densus yang mengintai segala macam. Dan itu mesti dilakukan secara cepat. Apalagi kalau presiden langsung involve di situ, Pak Jokowi langsung beritahu dong ada apa sebetulnya tuh. Karena hmm, bagi publik ini situasi politik menegangkan terus. Celah-celah yang sempit ini bisa dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pengganggu sehingga Pak Prabowo juga akan kesulitan untuk membaca keadaan hari ini karena melihat bahwa kok tidak ada kestabilan politik justru setelah beliau ya, dinyatakan sebagai pemenang pemilu kan. Jadi hmm, semua informasi akhirnya mesti kita duga-duga nih ada apa di situ tuh. ya, 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 Dan ya, akhirnya kita mesti anggap bahwa ada persaingan politik di dalam urusan-urusan bisnis dan itu penanda yang udah kita kenal dari awal bahwa kejaksaan misalnya itu bisa dikendalikan oleh satu partai dan kita tahu misalnya zaman kejaksaannya dipimpin oleh orang yang atau kader yang atau pejabat yang ada afiliasi dengan Nasdem misalnya, hmm, orang mulai menduga-duga beberapa kasus ternyata menggunakan fasilitas kejaksaan untuk tukar ya, tambah politik. ya, Dan itu banyak juga disorot oleh media asing. Demikian juga ketika yang berkuasa PDIP kan sama hmm, aja tuh. Jadi kejaksaan memang rentan untuk dimainkan secara politik. Dan hari-hari ini juga orang menduga hal yang sama tuh bahwa ada permainan politik di belakang sensasi-sensasi yang muncul hari ini itu pengintaian Jampitsus lalu ada semacam drone di atas teror ya, drone. teror di depan gedung kejaksaan. Jadi semua itu mesti diterangkan dalam 24 jam ke depan baik oleh Kapolri maupun apalagi oleh Presiden. Ya, ya karena ini kalau tidak ada tidak ada keterangan resmi ya dari level tertinggi dalam hal ini Jaksa Agung maupun Kapolri ini akan menimbulkan rumor-rumor politik apalagi ini kan sangat sensitif di menjelang pembentukan kabinet dan kemudian di tengah Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus besar seperti yang Anda sebut tadi yang soal timah. Kenapa kemudian kok tiba-tiba urusannya jadi polisi yang mengintai Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda bahkan kenapa tidak polisi malah kemudian terlibat membantu kan itu yang jadi jadi spekulasi dan rumor politik yang bisa nyamber kemana-mana itu. Ada dugaan kuat atau kita bisa bikin hipotesis bahwa Tima ini itu multiplayer efeknya kemana-mana itu. Hmm. Pasti di situ dengan rumus yang sederhana kita tahu kalau udah begitu lama selama berapa 7 tahun akumulasi masalah korupsi di situ itu artinya ada pembiaran
dan ada yang menjamin korupsi di bidang timah itu tertutup. Tetapi satu yang udah 7 tahun kan itu dari 2000, 2000 berapa tuh kasus itu, saya lupa persis. 14 apa Ya, cukup lama itu kasusnya. iya itu 2006, 2017, 2016. Jadi Hmm. tetap orang menduga bahwa ini permainan yang udah berurat akar dan akarnya udah kemana-mana tuh. Dan Hmm. itu sebetulnya dasarnya kenapa nih kasus akan jadi rumit, karena di Hmm. belakang itu interplay politik udah sangat sangat tinggi tuh. Memang sementara ini yang seolah di headline kan hanya dua perempuan yang kelihatan glamor itu, siapa Hmm. namanya tuh. Sandra Eh, Dewi dan siapa yang satunya lagi yang Crazy Rich Iya, PIK itu, ya, ya. ya oke, Helena Lim, iya ya. Helena Lim, ya. Tapi kemudian ada daftar lebih betul. Jadi seolah-olah itu cuma pameran kekayaan, tetapi begitu ada nama-nama yang disamarkan dengan inisial, orang mulai menduga ini siapa sih? Yang Hmm. inisial ini siapa sebetulnya? Kedudukannya apa di situ tuh? Jadi peta itu yang justru lagi diurai oleh Kejaksaan Agung. Dan kalau polisi kemudian ada mengintai itu, orang bertanya apa kepentingan Pak Polisi mengintai Jampitsus di situ tuh? Ya, Apakah ini institusi, perintah institusi? Pasti bukan. Nggak mungkin ada ya, semacam koordinasi Kapolri tentang hal-hal yang menjadi ya. wilayah kewenangan dari Kejaksaan Agung. Jadi Ya. orang mulai melihat ada radikal bebas, kira-kira begitu. Kita pakai istilah yang Ya. lebih aman. Ada radikal bebas yang sedang berupaya untuk menghalangi eh, pengusutan kasus itu. Kalau kasus itu memang soal timah, tapi kelihatannya arahnya ke situ. Mhm. Ya, kan kasusnya sekarang yang sedang hot memang soal timah itu. Kalau kemarin-kemarin kan kita juga melihat misalnya ada kasus BTS misalnya ada menteri ya yang dipanggil dan sebagainya dan itu kemudian bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tapi ini kalau kemudian kaitannya katakanlah kita menduga apakah ini memang berkaitan dengan orang-orang di dalam kepolisian atau ada biasa seperti biasa ada pengusaha yang dipegang oleh kepolisian atau ada pemain-pemain lama di kepolisian yang itu masih tangannya menjangkau bisa masih menjangkau ke dalam kan gitu. Jadi macam-macam ini dugaannya kan. Ini, ini kalau bicara pemain-pemain lama itu, Om, Iya, iya. artinya ada jaringan lama yang masih Ya, bermain kan, ada jaringan betul, lama yang betul. masih Ya. bermain Hmm, hmm. antara pejabat, pebisnis dan broker-broker itu. Dan itu pola yang udah banyak di riset di dalam eh, oleh peneliti tentang korupsi yang melembaga sebetulnya. Jadi pelembagaan korupsi itu dasar dari keadaan kita hari ini. Itu terjadi selama periode Pak Jokowi juga, Jokowi sendiri nggak bisa atasi kan. Karena angka kejahatan korupsi justru makin meningkat. Padahal Jokowi sendiri mengatakan saya akan memimpin pemberantasan korupsi itu. Jadi terlihat bahwa pola ini yang berbahaya kalau tidak dihentikan dan akan mengganggu pemerintahan berikut. Kan beban pada Pak Prabowo kan juga besar betul untuk menyelesaikan tadi itu tangan-tangan yang masih bermain dari pemerintahan lama itu. Nah, sekali lagi ini mendua tuh, apakah ini hanya terhadap kasus yang sedang disidik oleh Kejaksaan Agung atau ini juga menjadi semacam tekanan politik untuk barter dengan jabatan-jabatan di kabinet Pak Prabowo nanti soal siapa yang akan jadi jaksa agung, siapa yang akan jadi kapolri, macam-macam kan. Jadi sebelum spekulasi kita berkembang terlalu besar, terlalu berbahaya, sebaiknya ada keterangan resmi dari para petinggi kejaksaan dan kepolisian, juga dari presiden. Karena orang menganggap kok belum ada komentar Pak Presiden ya, apa masih menunggu Ya. data, padahal sebetulnya headline udah sampai ke luar negeri itu berita-berita semacam ini. Ya, kan kalau ini katakanlah penyelidikan resmi dari kepolisian kan tentu pasti ada sprindiknya. Katakanlah misalnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu memang jadi target gitu, ada sprindiknya begitu Bung Rocky ya. Tapi kalau kemudian kalau memang ada sprindik, tentu bukan bukan Densus dong yang mengintai Jampitsus karena Densus kan urusannya dengan teror. Apa urusannya? Apakah kemudian Jampitsus ini terlibat dalam gerakan-gerakan radikal? Ini kan yang tentu jadi pertanyaan. Kemudian kita lihat juga misalnya disebutkan bahwa ada mobil-mobil Brimob yang membunyikan kendaraan dengan kencang di depan pintu gerbang kejaksaan. Ini jadi tanda-tandanya hanya semacam cyber begitu Bung Rocky. Ya itu yang kita nggak kendaki, ada cyber itu Hmm. dilakukan untuk menekan kasus. Yang Yes. kita tidak kehendaki cyber itu sengaja dibuat untuk mengacaukan keadaan menjelang pelantikan presiden nanti itu. Hmm, Kalau hmm. cyber itu biasa aja, tetapi cyber yang membuat rakyat takut itu
itu yang membahayakan demokrasi. Cyber di antara mereka masih silakan aja tuh. Tapi Hmm. jangan cyber itu terpapar di mata publik, lalu publik melakukan dugaan macam-macam. Silakan dilakukan cyber secara intelijen, karena biasa itu di antara para pejabat itu Hmm. cybernya ada, tetapi pers harus melihat itu sebagai cyber di antara oknum, bukan cyber di antara institusi. Kalau Ya. yang terlihat seolah-olah ada institusi yang bermain di situ, itu buruknya tuh Hmm. pencitraan negeri kita ini di mata investasi asing, investor asing yang Hmm. melihat loh kok bisa begini ya, penegak hukum justru saling mengintai. Kan itu juga bukan sinyal yang baik buat mereka yang ingin investasi ke Indonesia tuh. Ya, ya, ya pasti itu kalau tidak ada segera penjelasan, saya kira gitu. Bahkan dalam situasi semacam ini harusnya ada semacam joint conference gitu antara Jaksa Agung dengan Kapolri untuk menjelaskan ini, karena beritanya ini sekarang menjadi liar gitu. Ya itu yang kita mau desak sebetulnya. Harusnya hari ini kan udah 3 hari isu ini beredar. Bagaimana mungkin isu yang udah 3 hari seolah-olah Jaksa Agung nggak bisa saling telepon-teleponan dengan Kapolri, dan Kapolri mungkin juga belum melapor pada Presiden. Lalu Presiden dapat berita lain dari kalangan intelijen yang juga Pak Presiden pernah mengatakan saya harus bisa dengan mudah tahu apa yang terjadi karena saya punya aparat intelijen di mana-mana. Tentu Presiden punya aparat intelijen, tapi masalahnya konklusinya apa untuk mengatakan apa yang terjadi 3 hari ini sebelumnya? Karena ini panjang ini. Mau bikin konferensi pers juga susah. Nanti pers mendebat-debat lalu nanti turun lagi tekanan pada pers karena seolah-olah pers membocorkan sesuatu. Padahal justru karena keadaan tidak bisa dikendalikan dengan dalam satu pintu, yaitu pintu tadi join press conference untuk menerangkan pada publik bahwa sebetulnya tidak ada apa-apa atau memang ada apa-apa tetapi bocornya terlalu besar dibandingkan dengan faktanya. Kira-kira itu kan. Hmm. Nah, sebetulnya kita nunggu juga ini acara bocor halus mungkin akan memberitakan itu. Tapi sebelum ini menjadi konsumsi talk show yang hipotetik atau yang kemana-mana arahnya, sebaiknya tadi ada konferensi pers bersama antara kejaksaan dan kepolisian, lalu melaporkan pada presiden, lalu presiden kasih semacam public address apa yang terjadi itu. Ya. Nah, sekali lagi ini sinyal buruk bagi Indonesia karena akan ada pelantikan presiden baru, kabinet sedang dipersiapkan, dan keinginan Pak Prabowo untuk dapat investasi dengan menjamin ketertiban dan peradaban institusi penegak hukum justru bisa dinilai negatif oleh calon investor. Ya, ini tapi kalau nah tadi yang nyinggung bocor halus ini kalau saya baca di Tempo sih kabarnya memang Kapolri Jaksa Agung sudah menelpon Kapolri sehingga kemudian si oknum dari eh, mana dari Densus itu sudah dijemput oleh pengamanan Densus. Paminal begitu ya. Tapi tetap saja ini kalau tidak ada penjelasan kasak kusuk itu nanti bisa lebih nggak dipertanggungjawabkan apalagi era media sosial seperti sekarang ini gitu. Iya sudah dijemput, tapi orang tanya kasus Hah? belinya apa tuh, Ya, ya kasus itu. utamanya apa? Ya. Jadi tetap pertanyaannya belum bisa dijawab tuh. Oh udah diamankan, kenapa mesti diamankan? Ada apa sebetulnya tuh? Jadi tetap publik menghendaki keterangan itu dan hak publik untuk dapat rasa aman supaya tidak menimbulkan spekulasi yang panjang itu, dan semua orang justru menganggap ya itu Densus, kata Densus aja itu udah Hmm. benar-benar, kata Brimob aja orang udah bilang ada apa ini mobil Brimob, apalagi ada anggota Densus di situ dan digambarkan memang mengintai, dan Hmm. ini keamanan psikologi publik ini yang mesti dijamin oleh Pak Ya. Kapolri. Iya, 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 iya. Ya, karena sekarang ini di era ini kan biasanya dengan mudah mereka menyebutnya itu hoax. Tapi saya kira ketika kemudian media-media sudah mulai memberitakan dan saya kira mungkin akan diikuti nanti dengan investigasi sebelum dilarang oleh undang-undang penyiaran. Ini justru dampaknya malah bagi buruk. Ini kita ngomongnya dari sisi komunikasi publiknya ya, Bung Rocky ya. Nah ini juga input bagus supaya undang-undang itu dibatalkan. Karena kalau kasus semacam ini misalnya tidak diinvestigasi, lalu kita nunggu beberapa abad ini dibongkar Ya, kan atau ya. diterangkan. Jadi Hmm. ini blessing in disguise bahwa kasus semacam ini menunjukkan dua hal. Pertama, tetap ada konflik di antara institusi penegak hukum itu. Yang kedua, problem-problem yang menyangkut rasa aman publik itu belum bisa dijamin. Bahkan upaya untuk membuka membuka semua soal ini supaya publik lega dengan investigasi justru dilarang oleh undang-undang yang
sifatnya represif terhadap opini publik kan. Jadi banyak hal yang harus kita kita rundingkan hari-hari ini tentang fungsi dari pers. Kalau pers terlalu jauh masuk nanti dianggap investigasi. Kalau pers nggak masuk itu artinya hak publik tidak terpenuhi itu. Padahal ini 3 hari betul berturut-turut kasus itu viral di mana-mana tuh dan Hmm. tidak ada keterangan satupun tentang apa sebetulnya yang terjadi itu. Jadi Hmm. dugaan-dugaan kita memang ada upaya untuk ya saling ya mungkin transaksi di antara petinggi-petinggi tadi, Hmm. tetapi transaksi itu mungkin tidak sempurna sehingga terjadi ancam-mengancam. Kan itu semua di kepala kita kan beredar Hmm. teori semacam itu. Yes, oke. Baik, kita tunggu ya, Bung Rocky ya. Semakin ditutupi itu semakin akan dibongkar-bongkar oleh wartawan. Biasanya begitu ya. Oke. Kita Iya nolkan. dan besok seharusnya besok udah ada kejelasan dan kita tunggu keterangan dari petinggi-petinggi kejaksaan dan kepolisian. Yes, baik. Makasih. Buat kita nolkan semua ya Ya, miskomunikasi semacam ini. Ya. ya supaya aman damai hidup di negeri ini. Yes, baik. Makasih Bung Rocky. Oke.